Mengerikan. Banyak korban yang sudah berjatuhan, Iya ya. padahal hanya karena salah paham. Besok kalau aku bertemu salah seorang dosen di kampus, akan aku tanyakan masalah ini. Kalau bisa jangan cuma tanya kenapa, tapi tanyakan juga solusinya agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Insya Allah saya akan tanyakan semuanya. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Oh, boleh. Tapi kita sambil jalan ke halte bis ya. Saya lagi ada keperluan sedikit, mau keluar. Bagaimana? Apa yang mau kamu tanyakan? Begini Pak, kenapa ya saat ini orang mudah marah hanya karena mendengar berita? Sudah banyak korban yang berjatuhan, baik korban materi maupun korban jiwa. Oh, itu karena banyak berita hoaks saat ini. Berita hoak itu apaan sih Pak? Berita hoaks itu ya berita bohong, berita yang tidak benar. Oh, kenapa ada berita bohong? Banyak sebab yang menyebabkan berita bohong itu tersebar di masyarakat. Dan biasanya berita bohong itu karena ada kepentingan baik individu maupun kelompok untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kalau gitu jahat sekali ya orang yang menyebar berita hoak. Sebenarnya ada rambu-rambu di dalam mendengar dan menyebarkan berita dalam agama kita yang mestinya kita semua tahu hal itu. Rambu-rambu, maksudnya gimana? Maksudnya ada aturan dalam agama bagaimana etika dalam menyampaikan berita. Oh ya? Iya, karena agama kita ini agama yang sempurna. Kita diperintah untuk berhati-hati di dalam menerima dan menyampaikan sebuah berita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang yang fasik membawa sebuah berita, maka periksalah terlebih dahulu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'ati kadziban idza hadasa min kulli ma sami'a." Yang artinya, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta jika dia sampaikan semua yang dia dengar. Jadi maksudnya kita harus bagaimana Pak? Maksudnya, saat kita menerima sebuah berita, sebaiknya kita periksa terlebih dahulu. Jika berita itu berita yang tidak benar atau berita bohong, sebaiknya tidak perlu disebarkan. Dan jika berita itu benar, kita harus tetap memeriksa kembali berita itu. Diperiksa apakah berita itu layak diketahui orang atau tidak. Karena tidak semua berita benar itu layak untuk diketahui semua orang. Ada sebagian berita yang benar, tapi tidak layak diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau kita sudah cek bahwa berita itu tidak layak, maka tidak perlu juga disampaikan, walaupun berita itu benar. Tapi, jika layak dan bermanfaat untuk orang lain, baru kita sebarkan, biar banyak orang mendapatkan manfaat dari berita itu. Masya Allah.
Kalau saja semua orang mengamalkan adab menyampaikan berita. Tentu keadaan akan aman dan terkendali. Mari kita mulai itu dari diri kita sendiri dan kita ajak orang-orang yang berada di sekitar kita untuk melakukan hal ini. Siapa akan saya beritahu semua teman saya agar mereka berhati-hati menyebarkan berita. Nah, begitu anak muda harus bersemangat untuk memulai kebaikan. Agar negeri kita ini semakin aman tanpa berita hoaks. Amin.